Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita memperoleh berkat-berkat-Nya. Pelayan firman dan sakramen pada saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Roberto Wage. Ungkapan situasi. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumah-Mu, yang terus-terus memuji-muji Engkau. Jemaat, mari berdiri. Mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Kita menyanyi dari Mazmur 20 ayat 1 dan 2. Umat Tuhan, mari datanglah. Umat Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamat-Mu. Masuklah ke pelataran-Nya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Bawa persembahan-Mu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Hai umat-Nya, mari bawa persembahan-Mu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Dosa kita yang ditanggung-Nya dalam korban Putra Tunggal-Nya, hingga kita dibebaskan-Nya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakan-Nya di dalam Putra-Nya. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Bawa persembahan-Mu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Hai umat-Nya, mari bawa persembahan-Mu ke hadapan-Nya dengan
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita dalam ibadah Minggu pagi hari ini, firman Tuhan tertulis dalam Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-28 ayat 28, firman Tuhan. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Jemaat, terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, dengan rasa rendah hati, marilah kita datang kepada Tuhan dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, kami mengaku tidak ada yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami selain Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kami datang mencari ketenangan dan penghiburan jiwa kami kepada Kristus. Kami sangat menderita oleh dosa-dosa kami. Sungguh kami tidak dapat membebaskan diri dari kuasa dosa yang membelenggu kami. Kami sering gagal percaya penuh kepada Tuhan. Iman dan pengharapan kami kepadamu sangat rapuh. Tekad kami untuk mengasihi sesama sangat lemah. Kami selalu melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Kami melakukan yang jahat di tempat tersembunyi atau secara terang-terangan, sendirian atau bersama banyak orang, dengan kata atau perbuatan. Kami sungguh-sungguh terpenjara oleh dosa kami. Kasihanilah dan bebaskanlah kami, ya Allah, dengan kuasa penebus Kristus. Amin. Ku
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 130 ayat 3 dan ayatnya yang keempat, yang memberitakan, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Rasakan nyala api dalam hatiku, diberikan oleh Yesus Tuhanku. Kuasa darah penebus menyucikan jiwaku, bahagia memenuhi hidupku. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya bergema bagi Yesus Rajaku, ku rasakan api Roh di hatiku. Ku rasakan nyala api dalam hatiku, jiwaku bergema. Sukacitaku penuh, Yesus hapus dosaku, ku tetap percaya pada janjinya. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya bergema bagi Yesus Rajaku, ku rasakan api Roh di hatiku. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dan bersama-sama kita siapkan bacaan untuk perintah hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam pertama Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Pertama Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16, mari kita baca secara bergantian. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat yang berada di rumah, kita siapkan Alkitab kita, bersama-sama kita akan baca perintah hidup baru di bawah judul perikop kekudusan dan kasih persaudaraan. Saya memulai dengan ayatnya yang ke-13, selanjutnya jemaat di rumah membacanya dan kita baca secara bergantian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduskanlah kamu sebab aku kudus. Jemaat yakin dan percayalah Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama kita akan mendengarkan sebuah kesaksian berupa puji-pujian yang akan dipersembahkan untuk
kemuliaan nama Tuhan, dan untuk itu dipersilakan Saudari Monica Rumiap.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Kepala Gereja. Saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena begitu besar kasih setiamu dalam seluruh perjalanan hidup kami. Bahkan di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, sebagai orang percaya kami boleh kembali bersekutu, baik pribadi maupun bersama dengan keluarga kami, dari dalam rumah kami masing-masing. Bahkan bersama dengan setiap orang percaya yang ada di atas muka bumi ini, kami percaya bersama semua kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan dalam ibadah kami saat ini kami memohonkan dengan rendah hati. Kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu, oleh sebab itu bersabda dan berfirmanlah. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan masing-masing kami mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Pakailah hamba dalam pemberitaan ini. Dan biarlah firman ini menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-17 hingga 29 yang mengatakan, pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya.
Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya menetap dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah minggu saat ini berada dalam konteks Paulus yang berada di kota Roma. Mengapa Paulus berada di kota Roma dan sedang apa Paulus di kota Roma? Ayat 16 menjelaskan itu. Di sana dikatakan, setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Jelas bahwa Paulus berada dalam status tahanan rumah. Mengapa Paulus ditahan? Ayat 20 menjelaskan hal itu. Di sana dikatakan, itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru, perhatikan ini, karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Artinya Paulus mau mengatakan bahwa karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini, aku ditahan, aku menjadi seorang tahanan. Pertanyaannya adalah mengapa karena pengharapan Israel lalu kemudian Paulus ditahan dan menjadi seorang tahanan? Pertanyaan berikutnya adalah apa itu pengharapan Israel? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengharapan Israel itu kita tahu bersama, yang dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama, yang memberitakan bahwa akan datangnya seorang Mesias, atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Masayah, Mausekah, Mesias. Itu adalah pengharapan orang-orang Israel bahwa Mesias itu yang akan melepaskan mereka dari belenggu penjajahan dan penguasaan bangsa-bangsa yang ada di dalam Roma, di dalam dunia ini secara khusus pada saat itu
berasal dari pemerintahan Roma. Itu adalah pengharapan Israel. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam perjalanannya, Paulus memberitakan bahwa pengharapan Israel itu adalah Mesias itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan Yesus itu adalah Ia yang kamu tangkap, yang kamu serahkan dan kamu adili dan kamu salibkan. Dan Yesus itu yang oleh Paulus ia yakini dialah Mesias. Tetapi pada realitasnya orang-orang Yahudi tidak menerima semua itu, bahwa Yesus yang adalah orang Nazaret itu adalah seorang Mesias. Mereka lebih mengetahui bahwa Yesus itu adalah seorang anak tukang kayu. Tulisan yang di atas, ejekan yang diberikan kepada Yesus, tulisan yang tertulis dengan kata INRI, Yesus Nazarenus Rex Iodaiorum. Yesus orang Nazaret, Raja Yahudi, itu hanya sebuah olokan. Termasuk dari orang-orang Yahudi sendiri, bahwa Yesus itu sesungguhnya bukan seorang Mesias yang mereka tunggu. Di lain sisi, Paulus dengan tegas memberitakan, Yesus itulah yang kamu salibkan, dialah Mesias. Kontra antara pikiran Paulus dan orang-orang Yahudi pada akhirnya menjadi satu perdebatan, dan orang-orang Yahudi pun membawa Paulus ke dalam mahkamah agama dan menyerahkannya untuk diadili. Dan pada akhirnya dalam proses pengadilan itu, ayat 17 dan 18, khususnya ayat 18 di sana diberitakan, setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Ayat 19, akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Hasilnya, melalui mahkamah agama itu, Paulus tidak didapati bersalah. Apa yang ia yakini itu kembali kepada iman percayanya secara pribadi. Dan dia tidak bersalah untuk itu. Tetapi orang-orang Yahudi berkeberatan dengan hal itu, keputusan yang menyatakan bahwa Paulus tidak bersalah, sehingga pada akhirnya Paulus harus naik banding. Itulah sebabnya ia berada di Roma untuk meminta keadilan dari sang kaisar, pemerintah Roma. Karena kita tahu bahwa pada saat itu, pada masa itu, Israel berada di bawah kekuasaan pemerintah Roma. Dan inilah yang sesungguhnya bagi orang-orang Israel, mereka merindukan Mesias yang dapat melepaskan mereka dari kekuasaan para penguasa-penguasa pada saat itu, termasuk di dalamnya dari kekaisaran Roma. Konsep tentang Mesias itu berbeda. Sementara apa yang dipahami dan diyakini oleh Paulus, bahwa Mesias itu bukanlah seorang Mesias dalam bentuk seorang apa yang sering kali mereka katakan Melech Mesias, Raja Mesias yang datang dengan satu pemerintahan bala tentara pasukan dunia yang begitu kuat lalu menghancurkan pemerintahan kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini. Tidak seperti itu. Tetapi yang Paulus pahami dan yakini, Mesias itu adalah dia yang datang untuk membebaskan dan melepaskan manusia dari belenggu dosa-dosa dunia. Pemahaman yang berbeda dan bertolak belakang inilah yang pada akhirnya membawa Paulus ke dalam pengadilan dan pada akhirnya menjadikan dia sebagai seorang tahanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembelajaran yang penting di sini adalah sekalipun Paulus diperhadapkan dengan tantangan oleh karena ia memberitakan Mesias itu adalah Yesus Kristus, sekalipun ia harus ditahan, sekalipun ia harus berada dalam status seorang tahanan, hal itu tidak menyurutkan langkah Paulus untuk memberitakan Yesus Kristus yang adalah Mesias Sang Juru Selamat. Yesus Kristus itu adalah Mesias yang dinubuatkan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Paulus tidak mundur untuk terus memberitakan hal itu. Lalu kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal ini mau memberikan pembelajaran buat kita semua
pada hari ini bahwa tantangan tentang pemberitaan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat, Raja, Sang Mesias, sampai hari ini tantangan itu masih ada. Tetapi belajar dari seorang Paulus, maka kepada kita mau diberitakan, jangan pernah engkau mundur dari pemberitaan dan kesaksian bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias dan Juru Selamatmu. Jangan pernah engkau surut akan langkahmu untuk memberitakan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Sampai akhir hidupnya, Paulus konsisten untuk memberitakan bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, sekali lagi pembelajaran kehidupan berimannya kepada kita saat ini, tetaplah konsisten untuk memberitakan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Tetaplah komit untuk menetapkan iman percayamu bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu itu adalah Tuhan Yesus. Sekalipun di tengah berbagai tantangan, di tengah berbagai halangan, rintangan, godaan dan cobaan yang diperhadapkan dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, realitas yang diperhadapkan kepada Paulus ketika ia memberitakan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat tergambar dalam ayat 24. Di sana dikatakan, ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Nah, ini dia. Apakah karena ada yang tidak percaya lalu Paulus mundur? Tidak. Paulus tetap terus memberitakan firman. Hal ini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa tidak selamanya orang akan menerima apa yang engkau yakini dalam hidupmu, apa yang engkau imani dalam hidupmu. Tetapi sekalipun realitasnya dunia menolak apa yang engkau yakini dan yang engkau imani, maka satu hal yang pasti belajar dari firman Tuhan ini, ada yang dapat diyakinkan, ada yang tetap tidak percaya. Maka sekali lagi, apa yang engkau beritakan dan apa yang engkau saksikan, firman Tuhan mau katakan bahwa semuanya tidak akan sia-sia. Karena dikatakan ada yang percaya, tetapi sekalipun ada yang tidak percaya, artinya tidak sia-sia. Hal ini menggenapi apa yang Nabi Yesaya katakan. Yesaya mengatakan di dalam pasal 55 ayat 10 dan 11, kita dengarkan bersama. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang-orang yang mau makan. Perhatikan ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu dia. Jadi Bapak Ibu, lewat firman Tuhan ini maka mau diberitakan kepada kita, engkau bersaksi tentang Yesus Kristus, engkau memberitakan bahwa Yesus itu adalah yang engkau imani sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau nyatakan dalam seluruh perilaku hidupmu. Firman yang keluar daripada mulutmu, firman Tuhan katakan, itu tidak akan kembali dan tidak akan sia-sia. Oleh sebab itu ketika Paulus berjumpa dengan orang-orang Yahudi di Roma dan ketika ia memberitakan firman Tuhan, tidak sia-sia. Karena firman Tuhan katakan, ada mereka yang dapat diyakinkan dan percaya, ada mereka yang tetap tidak percaya. Tidak apa-apa, tetapi tidak sia-sia, firman itu tetap ada yang percaya. Oleh sebab itu jangan takut untuk terus bersaksi. Kadang-kadang orang berpikir mengatakan, nanti kalau saya bersaksi, bagus kalau dia percaya. Kalau dia tidak percaya bagaimana? Oh jangan punya pikiran seperti itu. Bersaksi saja. Mau diajarkan kepada kita bersaksi seperti apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, secara verbal. Kalau ada orang bertanya kepadamu, siapa Tuhan dan Juru Selamatmu? Katakan, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Pengakuanmu
tercermin dan terdengar, terlihat dari apa yang engkau ucapkan. Pengakuan secara verbal, ajaran, khotbah, ada satu kesempatan engkau dapat bersaksi dengan keluargamu, dengan orang-orang di sekitarmu yang ingin mengetahui siapa Tuhan dan Juru Selamatmu, beritakan itu. Jangan pernah takut, jangan pernah berpikir bahwa nanti orang tidak percaya, percuma saja saya sampaikan. Jangan, beritakan, karena firman Tuhan katakan apa yang keluar, firman yang diberitakan itu tidak akan pernah sia-sia. Tetapi dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu, yang pertama, mari kita beritakan terus Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, ini juga menjadi bagian tugas gereja. Bagaimana gereja juga memperlengkapi dalam hal memberitakan Sang Mesias itu, memperlengkapi warga jemaatnya dengan pengetahuan yang baik dan benar. Yang baik saja belum tentu benar, harus lengkap, yang baik dan benar. Yang benar belum tentu baik. Oleh sebab itu, ajarkan kepada jemaat firman Tuhan yang memberitakan tentang Mesias yang adalah Juru Selamat dengan baik dan benar, secara lengkap. Sehingga apa? Sehingga warga jemaat itu diberikan kemampuan, pemahaman dan pengetahuan untuk meneruskan dan memberitakan bahwa sungguh Mesias itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan sebagai jemaat juga kita harus punya kerinduan, kita harus punya semangat untuk mengetahui mengapa Yesus itu disebut sebagai Mesias, mengapa Yesus itu disebut sebagai Juru Selamat. Jangan sampai nanti orang tanya, kenapa kalian percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Nanti tinggal pikir, nanti saya tanya dulu pendeta saya, ini tidak benar sudah. Kalau ini yang terjadi tidak benar. Oleh sebab itu, sekali lagi, mari belajar juga dengan sungguh-sungguh dan mengenali dengan sungguh-sungguh siapa Yesus yang disebut dengan Mesias, Tuhan dan Juru Selamat itu. Saat ini di tahun 2020 ini perkembangan IT begitu luar biasa. Masyarakat suka tidak suka, mau tidak mau, kita dalam tanda kutip dipaksa untuk belajar tahu bagaimana itu mengaktifkan smartphone, bagaimana itu mengaktifkan laptop, lalu kemudian menghubungkannya dengan media sosial ataupun link-link yang berkaitan dengan siaran-siaran online. Karena itu bagian daripada fasilitas untuk mengikuti ibadah, mau tidak mau. Kita harus belajar dan tahu untuk itu. Banyak dilaksanakan webinar-webinar, pembinaan-pembinaan, penelaan-penelaan Alkitab, hari lepas hari. Lihatlah dari sudut pandang positif. Ada banyak fasilitas yang Tuhan sediakan hari ini, supaya engkau dapat mengenal lebih dalam lagi melalui ibadah, penelaan Alkitab, webinar, pembinaan yang dilakukan secara daring. Semua bertujuan untuk memperlengkapimu agar engkau semakin mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamatmu, agar melalui hidupmu pun engkau dapat dipakai untuk memberitakan Yesus Sang Mesias itu. Berikutnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, gereja juga diajak untuk menghadirkan Sang Mesias itu. Jadi bukan saja memiliki pengetahuan atau memberitakannya secara verbal, tetapi gereja juga diutus di tengah-tengah dunia ini untuk menghadirkan Sang Mesias Juru Selamat itu melalui tindakan yang menyelamatkan sesama manusia. Apa maksudnya tindakan yang menyelamatkan sesama manusia? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa
situasi yang ada di dalam dunia saat ini, kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, pergumulan, masa-masa yang begitu sulit akibat pandemi COVID-19 ini, mengakibatkan persoalan di seputar ekonomi, persoalan di seputar kesehatan, persoalan di seputar hubungan kemasyarakatan. Begitu banyak persoalan dan pergumulan yang dimunculkannya. Pertanyaannya adalah, di mana gereja? Ini dia yang saya katakan tadi, berdasarkan apa yang diberitakan oleh firman Tuhan. Gereja diutus untuk menghadirkan Sang Mesias Juru Selamat melalui tindakan-tindakan yang menyelamatkan. Seperti apa itu tindakan-tindakan yang menyelamatkan? Salah satunya yang sedang dikerjakan oleh GPIB Jemaat Batra Kasih Kota Makassar, yaitu gerakan 1000 paket data. Itu merupakan bagian daripada tindakan keselamatan yang menyelamatkan anak-anak kita yang bersekolah melalui daring. Mereka membutuhkan data, tapi pada realitasnya banyak anak-anak kita yang saat ini tidak dapat mengikuti pelajaran secara daring karena mereka memiliki keterbatasan untuk memiliki data. Mereka harus menyediakan smartphone. Mereka harus beli data lagi. Sementara kehidupan perekonomian saat ini begitu sulit. Di mana gereja hadir melakukan tindakan penyelamatan. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan saat ini saya mengajak kepada semua warga jemaat, kepada engkau yang sudah diberkati oleh Tuhan, biarlah atas apa kelebihan yang engkau dapati dan engkau miliki saat ini, engkau dapat sisihkan dan engkau dapat berikan untuk mendukung bagi anak-anak jemaat kita. Bahkan bukan saja anak-anak jemaat, mungkin orang-orang yang ada di kanan kiri engkau melihat mereka yang hidup ekonominya kurang baik. Tidak ada salahnya engkau membelikan data dan memberikan kepada mereka untuk menunjang anak-anak mereka mengikuti sekolah secara daring. Itu salah satu. Dan masih banyak lagi tindakan keselamatan yang dapat dilakukan oleh gereja pada saat ini di tengah berbagai realitas yang diperhadapkan di dalam dunia ini. Oleh sebab itu lewat firman Tuhan ini mau diberitakan kepada kita semua, jadilah gereja yang menghadirkan Mesias dalam bentuk tindakan-tindakan keselamatan kepada sesama manusia. Dan yang terakhir, saya ingin mengutip satu ayat perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 14, ayatnya yang ke-27. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berada di rumah, mari kita buka sama-sama Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Dan mari dengarkan, saya bacakan buat kita semua. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sampai di situ Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mari perhatikan kalimat ini. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, damai sejahtera yang Tuhan berikan, atau dalam bahasa Ibrani kita mengenal dengan sebutan shalom, yang Tuhan berikan kepada gerejanya, kepada umatnya, kepada para muridnya itu adalah damai sejahtera yang bukan, artinya begini, damai sejahtera tidak seperti apa yang diberikan dunia ini kepada kita di dalam dunia ini, tidak. Dunia tidak memiliki damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus itu diberikan kepada mereka yang percaya, kepada gerejanya, kepada persekutuan orang percaya. Itu berarti tugas kita membawa damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada kita ini, shalom ini, kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita. Agar mereka juga dapat merasakan apa itu damai sejahtera Sang Mesias yang diberikan dan dianugerahkan kepada setiap muridnya, kepada gerejanya, kepada setiap orang percaya. Dunia tidak pernah tahu damai sejahtera yang Kristus berikan.
Dan hari ini firman Tuhan mau katakan, salah satu tugas gereja di dalam memberitakan bahwa Mesias itu adalah Sang Juru Selamat, membawa damai sejahtera itu ke tengah-tengah dunia ini. Apa itu damai sejahtera yang Tuhan Yesus maksudkan di sini? Dari kata shalom, damai sejahtera yang seperti apa? Damai sejahtera yang membuahkan sukacita, yang membuahkan kebahagiaan, yang mendatangkan ketenangan, yang mendatangkan rasa aman. Damai sejahtera itu yang harus kita bawa saat ini. Ketika orang merasa sejahtera, ketika orang merasa tenang, ketika orang merasa aman. Karena apa? Karena dunia tidak menawarkan rasa aman. Hari lepas hari kita lihat di dalam dunia ini, berbagai praktek keadilan terjadi, berbagai perbuatan kejahatan terjadi, gempa bumi, kesengsaraan terjadi di mana-mana, bencana alam, bencana masyarakat, bencana sosial terjadi di mana-mana. Gereja punya tugas untuk membawa damai sejahtera yang melepaskan umat yang berhadapkan dengan berbagai realitas dalam dunia ini, agar umat merasakan rasa aman, damai, tenang, sejahtera. Agar manusia merasakan sukacita dan bahagia. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sekali lagi mari terus beritakan Mesias yang adalah Tuhan dan Juru Selamatmu melalui tindakan-tindakan yang nyata di dalam dunia ini, sehingga melalui hidupmu maka dunia akan mengenal sungguh engkau adalah anak-anak Tuhan yang membawa damai sejahtera di dalam dunia ini, di tengah kehidupan keluarga, di dalam rumah tanggamu, di tempat dan di lingkungan tempat bekerjamu, di tempat dan di mana engkau tinggal, di tempat dan di mana Tuhan mengutusmu. Biarlah damai sejahtera Tuhan itu senantiasa engkau beritakan kepada sesamamu manusia, agar melalui hidupmu nama Sang Mesias itu ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan memberkati. Amin. Gita Bakti 273 bait pertama dan keempat. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya kepada
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat dengan sikap sempurna. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersahati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini ya Bapa, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Engkau Bapa yang telah memberkati seluruh perjalanan kehidupan kami. Bahkan Engkau Bapa yang telah mengaruniakan Sang Juru Selamat kepada kami semua. Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Mesias. Syukur kami kepadamu ya Allah. Dan saat ini kami boleh kembali diberkati oleh sabda firman. Pakai dan utuslah kami ya Tuhan, agar melalui kehidupan ini dan bahkan sebagai gereja, baik gereja yang kami pahami sebagai institusi, maupun juga sebagai persekutuan orang percaya yang hadir di tengah-tengah jemaat ini, bahkan juga sebagai keluarga dan pribadi. Pakai dan utus kami semua Tuhan, agar kami dimampukan untuk terus memberitakan Yesus Sang Mesias itu, menghadirkan tindakan-tindakan keselamatan yang nyata di dalam kehidupan dunia ini, sehingga melalui kami, melalui gereja-Mu, melalui persekutuan orang percaya ini, maka banyak orang yang merasakan sukacita, merasakan rasa aman, rasa tenang, damai sejahtera Tuhan melingkupi seluruh hidup mereka. Biarlah damai sejahtera itu kami boleh beritakan, kami mulai dari dalam rumah tangga kami juga boleh beritakan di tengah-tengah kehidupan kami bersama dengan orang-orang di sekitar kami, di lingkungan rumah tangga, tempat tinggal, juga di tempat kami bekerja, di lingkup sektoral, jemaat, bahkan Tuhan, dimanapun dan kemanapun Tuhan mengutus kami, pakai dan utus kami Tuhan. Dan biarlah di atas semua itu, nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Saat ini ya Bapa, hamba berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang berada di atas muka bumi ini. Mari Tuhan terus berkati semua gereja yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Sang Mesias, Sang Kepala Gereja, Tuhan dan Juru Selamat. Berkati Tuhan. Dan biarlah gereja-Mu boleh menjadi berkat dimanapun dan kemanapun Tuhan mengutusnya. Secara khusus juga kami berdoa bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Dari lingkup sinodal, mupel, jemaat sektoral, bagian jemaat pos-pos pelayanan. Tuhan memberkati semua Tuhan. Fungsionaris majelis sinode, Tuhan berikan hikmat di tengah berbagai pergumulan dan persoalan yang diperhadapkan kepada jemaat-jemaat dalam situasi pandemik ini. Hikmat Tuhan bersama dengan para fungsionaris memampukan mereka dalam hikmat Tuhan mendatangkan keputusan-keputusan, menghasilkan berbagai keputusan yang mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi badan pengurus. Tuhan memberkati di lingkup musyawarah pelayanan Sulsel Barat. Tuhan menjaga dan Tuhan memelihara senantiasa dalam seluruh koordinasi pelayanan di 16 jemaat yang ada. Demikian juga dalam lingkup jemaat GPIB, Jemaat Bahtera Kasih di Kota Makassar ini, Tuhan berkati jemaat ini Tuhan. Berkati para penatua dan diaken, berkati para pengurus unit-unit misioner dan para pelayan. Tuhan memberkati dan bergandengan tangan dengan semua jemaat-Mu. Biarlah kiranya kami boleh membangun satu pelayanan yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Menjadi sebuah kesaksian yang hidup
di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan. Semua jemaat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 12 dimanapun mereka tinggal saat ini, jadikan mereka garam dan terang. Melalui hidup mereka nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Hamba berdoa juga secara khusus bagi para penatua dan diaken dari sektor pelayanan 3 bersama dengan organis, pemandu lagu, solois yang mempersembahkan puji-pujian, bergandengan tangan juga dengan tim multimedia, bersama juga dengan koster, security, cleaning service, pegawai kantor majelis jemaat, driver, semua mereka Tuhan, yang memberi diri untuk melayani Tuhan dalam minggu yang berjalan, bahkan dalam ibadah minggu saat ini. Tuhan memberkati masing-masing mereka. Hamba mohonkan dengan rendah hati, ya Allah Bapa Sorgawi, terbukalah sorga bagi jemaat-Mu, curahkanlah berkat-Mu bagi masing-masing mereka, hingga di antara mereka tidak ada yang kelaparan dan kekurangan. Tetapi biarlah di tengah berbagai pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan, di tengah berbagai usaha dan upaya mereka di dalam memenuhi segala kebutuhan ekonomi mereka, Tuhan mencukup-cukupkan dalam seluruh kebutuhan hidup mereka. Bahkan memampukan mereka menjadi berkat bagi sesama. Dan di atas semua itu sekali lagi, biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami bergumul pada saat ini ya Tuhan, dalam pemenuhan data atau kuota bagi anak-anak usia sekolah yang mengikuti pelajaran secara daring. Kami mohonkan dengan rendah hati, pakai kami semua Tuhan untuk menyisihkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh berbagi kepada mereka, sehingga anak-anak kami, anak-anak bangsa, anak-anak masa depan gereja ini ya Tuhan, mereka boleh terfasilitasi dengan baik dalam mengikuti setiap pelajaran yang ada. Bahkan di dalam mereka juga mengikuti ibadah, pelkat pelayanan anak dan pelkat persekutuan teruna. Kami mengucap syukur dan berterima kasih juga atas berkat anugerah kasih karunia rahmat damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan memberikan pakaian, makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga kami dicukupkan. Melalui pekerjaan, pelayanan, usaha, dan upaya kami menuai berkat-berkat Tuhan, sehingga kebutuhan hidup kami dapat dicukupkan. Terima kasih, syukur kami kepadamu ya Allah. Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Berikan kami hikmat-Mu, agar kami boleh menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu, dan senantiasa kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Hamba percaya Tuhan menyertai dan memelihara seluruh kehidupan kami. Dan oleh sebab itu bersama dengan semua jemaat-Mu, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dalam berbagai talenta dan keahlian, kepintaran dan kecerdasan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, maka mampukan kami juga menggunakan dan memfungsikannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus pakai dan utus kami ya Tuhan di dalam kehidupan ini, karena sungguh bagi kami kehidupan yang dikaruniakan kepada kami, kehidupan adalah Kristus. Dan kami bersyukur atas semua itu. Bapa Sorgawi, pada saat ini juga
Kami bersehati untuk seluruh gerak langkah pelayanan-pelayanan yang akan berlangsung di tengah-tengah jemaat-Mu ini dalam 1 minggu ke depan. Tuhan memberkati pembinaan, ibadah-ibadah, pertemuan-pertemuan yang akan berlangsung. Dan biarlah dalam seluruh gerak langkah pelayanan itu, jemaat-Mu semakin diisi dan diperlengkapi dalam pengenalan dan dalam kehidupan yang beriman kepada Yesus Kristus, Sang Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Berkati kami semua Tuhan, dari anak-anak sampai orang tua lanjut usia. Sungguh, kami serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan kematian kami, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Keluarga-keluarga yang berduka dalam 1-2 minggu yang sudah berlangsung, oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, kami mendukung mereka di dalam doa. Tuhan menguatkan, menghibur, senantiasa melingkupi mereka semua, hingga mereka dimampukan untuk memaknai setiap peristiwa duka cita itu dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Dan kami percaya rasa duka itu akan digantikan dengan rasa sukacita dan damai sejahtera oleh karena pengharapan bahwa apa yang Tuhan nyatakan itu yang terbaik bagi kami semua. Syukur kami kepadamu ya Allah, berkati pemerintahan yang berlangsung di tengah-tengah Republik Indonesia ini dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan. Memberkati Presiden, Wakil Presiden, Kepala-Kepala Daerah, memberkati Kepolisian Republik Indonesia, memberkati Tentara Nasional Indonesia. Tuhan memberkati satuan-satuan pengamanan yang ada di dalam negeri ini. Bersama dengan seluruh masyarakat sipil, kami bergandengan tangan membangun satu kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara yang sudah Tuhan anugerahkan dengan sebuah kemerdekaan melalui para pahlawan. Oleh sebab itu, ketika kami akan melaksanakan ibadah syukur di hari Rabu nanti, kami mohonkan Tuhan berkati semua pengisi acara, narasumber, multimedia, para presbiter, semua mereka yang terlibat di dalamnya. Dan ibadah itu menjadi sebuah persembahan yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan dan membuahkan berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan pujian dipersilahkan Saudari Monica Rumiap.
akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan persembahan persepuluhan dan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinasihatkan Paulus dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan Gita Bakti nomor 83
bait 1 dan 2, marilah mengucap syukur. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itulah persembahan yang sejati bagi Dia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil berdoa, Allah Bapa Surgawi, sumber segala berkat dalam kehidupan. Saat ini kami bersyukur atas berkat kehidupan dan kebutuhan hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sebagai tanda syukur kami memberikan persepuluhan dan persembahan syukur kepadamu ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah berkat bagi gerejamu dalam melakukan pemberitaan Injil dan pelayanan yang nyata kepada sesama manusia yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan. Pakailah kami semua sebagai gerejamu menjadi penyalur damai sejahtera Tuhan di atas muka bumi ini, khususnya di kota Makassar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 16 Agustus 2020. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan mendatang. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Roberto JM Wage, pelayan liturgi
Diaken dan Penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 3, organis Bapak Eki Rumbu, pemandu lagu Saudara Esar Watilete, dan Saudara Clemens Leonufna. Persembahan pujian solo dari Saudari Monik Rumiap, operator sound system tim multimedia. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah syukur hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75 tahun via online dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 waktu pukul 19.30 hingga selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto JMWG, tempat Gedung Gereja GPIB Bahtera Kasih. Ibadah ini akan dilaksanakan dalam bentuk talk show. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat secara virtual atau online pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKLU via online. Ibadah Pelkat PKLU GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 waktu pukul 10 pagi hingga selesai. Pelayan firman Pendeta Dina Lambe Paembonan. Khotbah dapat diikuti via WhatsApp. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKLU secara virtual pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda via Zoom. Ibadah penilaian Alkitab Pelkat GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 waktu pukul 19.30. Pelayan firman Pendeta Roberto JMWG. Media Zoom, link dan ID dan password akan di-share ke pengurus Pelkat Gerakan Pemuda. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat Gerakan Pemuda secara virtual pada ibadah tersebut. Pemberkatan perkawinan. Nama calon mempelai: Christopher Benuku, anggota Jemaat GKST Ebenezer Malewa, dengan Olviana Pehopu, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 3 GPIB Bahtera Kasih. Pastoral dilaksanakan Jumat 21 Agustus 2020 pukul 10 pagi, diundang Majelis Jemaat Sektor Pelayanan 3 dan orang tua juga saksi hadir dalam pastoral tersebut. Nikah Sabtu 22 Agustus 2020 pukul 10 pagi, organis Saudari Hermina Tondombala, pemandu lagu Saudara Ufan Supusepa. 2. Bidang pelayanan dan kesaksian. Penerimaan bantuan diakonia. Penerimaan bantuan diakonia GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 waktu pukul 10 pagi hingga selesai. Tempat GKP 2 lantai 1. Dimohon kehadiran pengurus dan anggota penerima diakonia pada hari dan tanggal tersebut. 3. Bidang Inforkom dan Litbang. Pembinaan PHMJ dan karyawan kantor Majelis Jemaat. Pembinaan PHMJ dan karyawan kantor Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 waktu pukul 18 WITA. Tempat GKP 2 lantai 1. Materi, mekanisme kerja PHMJ dan karyawan kantor Majelis Jemaat. Diharapkan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam pembinaan tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Atestasi pindah. Telah dikeluarkan surat atestasi bagi pertama Saudari Francisca Adeline Letlora yang semula anggota Jemaat
sektor pelayanan 7, pindah ke Gereja Toraja Mamasa Makassar, klasis jemaat Nipa-Nipa. Kedua, Ibu Abrita Sulaihi Mangadil, yang semula anggota jemaat sektor pelayanan 8, pindah ke Gereja Kristus Yesus Makassar. Yang ketiga, Ibu Almeida Handayani Bunde Sulaihi, yang semula anggota jemaat sektor pelayanan 8, pindah ke Gereja Kristus Yesus Makassar. Majelis jemaat mengucapkan selamat bersekutu di jemaat yang baru. Lowongan kerja disampaikan kepada warga jemaat Bahtera Kasih bahwa kantor majelis jemaat saat ini membutuhkan 1 orang pegawai dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, telah dibaptis dan disidi. Yang kedua, berumur minimal 21 hingga 35 tahun, pria maupun wanita, berijazah minimal SMA atau SMK, mempunyai fotokopi KTP, memiliki pengalaman di bidang pembukuan atau administrasi keuangan, menguasai komputer, memiliki pengetahuan di bidang IT, membawa surat keterangan berbadan sehat dari dokter, dan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. Bagi yang berminat, agar mengajukan surat lamaran pekerjaan dan CV yang dilengkapi dengan pas foto berwarna 4x6 2 lembar dan berkas-berkas persyaratan tersebut di atas, selambat-lambatnya disetor ke kantor majelis jemaat pada tanggal 25 Agustus 2020. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sosialisasi pengadaan pengurus Pelkat disampaikan kepada pengurus dan anggota Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, Koordinator dan Wakil Koordinator Sektor Pelayanan 1 hingga 12 GPIB Jemaat Bahtera Kasih bahwa akan dilaksanakan sosialisasi pengadaan pengurus Pelkat pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 waktu pukul 18.30 hingga selesai. Pemateri Pendeta Roberto JMWG, media Zoom, link atau ID dan password akan di-share oleh admin. Dimohon kehadiran dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari secara virtual dalam sosialisasi tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Rapat koordinasi via daring. PHMJ bersama koordinator dan wakil koordinator Sekpel 1 hingga 12 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 waktu pukul 18 WITA, media Zoom. Catatan, diharapkan seluruh peserta rapat mendownload aplikasi Zoom dan mendapatkan ID meeting serta password dari admin kantor gereja. Diharapkan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari secara virtual dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 15 Agustus 2020. Majelis Jemaat Pendeta Roberto JMWG Ketua, Penatua Albertina Mual Sekretaris. Terima kasih. Di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat, bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut.
Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.